Kalau tadi kita ngomongin investasi saham pemirsa, kali ini kita akan beralih ke startup di bidang fashion, di mana sektor ekonomi kreatif memang memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun ekosistem digital, khususnya bagi pelaku UMKM. Ya, bahkan disebutkan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Tahun 2022 di Indonesia sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun ekosistem digital. Bahkan pertumbuhan ekonomi kreatif tercatat sebanyak 1.100 triliun rupiah. Sementara itu transformasi dan akselerasi pertumbuhan digital menjadi keharusan dalam memperluas dan memperkaya pertumbuhan dari ekosistem pelaku usaha. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan penciptaan lapangan kerja untuk 1,1 juta masyarakat di sektor parekraf pada tahun 2022. Disampaikan juga bahwa angka tersebut ditargetkan untuk sektor pariwisata sebanyak 400.000 posisi dan ekraf sebanyak 700.000 orang. Dan berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia tercatat menurun 350.000 orang atau turun 0,43% dari Februari 2021. Dan diharapkan dari angka tersebut, sektor parekraf terus berkontribusi dalam serapan tenaga kerja. Ya, untuk bahas tema kita hari ini, ulik bisnis kreatif jam tangan kayu. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Harizal, founder dari Kailoka. Selamat pagi Mas Harizal. Selamat pagi. Oke, saya pengen tanya nih langsung seperti apa sih proses penemuan ide Kailoka, jam tangan kayu gitu ya. Dan arti dari Kailoka ini apa? Oke, pertama saya dulu lulus kuliah, saya bekerja di suatu konsultan agency interior design. Di sana saya seringkali harus mengawasi proyek langsung dari vendor. Itu yang memproduksi kayunya itu materialnya bahan baku kayu solid. Ketika saya melihat proses produksi itu, saya melihat potongan-potongan itu terbuang begitu saja, bahkan dibakar begitu. Karena kecil, potongannya hanya 40 mili, hanya 50 mili, sehingga kalau mau diolah juga mereka mungkin nggak kepikiran mau diolah seperti apa. Nah, saya melihat dari sana, kayak mulailah itu ide awal dari si Kailoka. Makanya nama Kailoka sendiri itu dari dua suku kata. Kai itu dari bahasa Sunda artinya kayu, sedangkan loka dari Sanskerta artinya dunia ya atau tempat. Nah, karena dari sanalah ide Kailoka berawal, dari tempat untuk mengolah kayu gitu. Pokoknya Oke. ini adalah lokal banget gitu ya, Ya. anak bangsa banget. Kemudian tantangan utama saat Anda merealisasikan ide tersebut nih apa? Tantangan terbesarnya justru dari bahan bakunya, karena ini adalah bahan baku bahan baku yang bekas begitu, sehingga dia keberlangsungan bahan baku yang sama itu menjadi tantangan tersendiri gitu, sehingga kami tidak bisa membuat mass produksi yang terus-terusan bahan bakunya sama. Oh, Di tantangannya. tadi kan disampaikan bahwa berasal dari limbah, Yang tidak digunakan ya. tapi ternyata kalau dibuat dalam jumlah yang sangat besar, bahannya juga, materialnya juga terbatas ya. Betul. Oke, kenapa jam tangan kayu yang Anda pilih? Ya. Pertimbangannya apa? Selain pertimbangan material tadi, memanfaatkan limbah yang tidak kemudian digunakan begitu, dan secara market sebetulnya seberapa menarik sehingga Anda kemudian menyimpulkan, oke, saya masuk ke market ini gitu, ke jam tangan kayu. Ya. Kenapa jam tangan itu sebetulnya saya menjawab tantangan dari bahan itu. Oke. Karena jam tangan itu kan unik ya. Jam tangan itu dipakai seseorang sebagai pencitraan dia begitu. Itu dia pengen unik. Dia nggak mau sama. Dan kayu itu tidak akan pernah sama karena kayu itu punya serat yang berbeda setiap produknya. Nah, dari sana, ini nih kayaknya sangat make sense daripada saya bikin sesuatu mass produksi yang harus sama sehingga saya nanti pusing di bahan baku. Nah, saya memilih untuk jam tangan. Saya memulai usaha ini 2018. Nah, ketika 2018 itu jam tangan kayu memang lagi hype pada saat itu. Gitu. Kebanyakan untuk material kayunya sendiri ini apakah dari lingkungan sekitar di Bandung ataukah dari luar daerah? Uh,
dari sekitaran Kota Bandung dan dari luar, walaupun banyaknya dari wilayah Sumedang karena produsen vendor kami yang mengerjakan furniture itu banyaknya ya di sekitaran Kota Bandung dan di daerah Sumedang yang memang mereka terkenal sebagai ahli-ahli dalam mengolah kayu gitu ya di Jawa Barat. Ya. Kelebihannya dari jam tangan kayu ini apa sih, Mas, dibandingkan dengan jam tangan biasa gitu? Stainless gitu ya Ya. biasanya. Ya, sebetulnya kalau kelebihan satu uniqueness-nya itu sendiri. Jadi produk kami satu memang masih sebetulnya kendala. Sebetulnya menjadi tantangan buat kami. Kami itu masih diolah oleh tangan manusia, jadi tidak dibuat oleh mesin. Jadi masih dibuat oleh manusia karena pernah pada waktu itu kami ditantang, di-challenge, bisa nggak pakai mesin? Lalu saya coba sampaikan ke pengrajin kami, ke SDM kami, kalau pakai perajin kami kemana Pak? Gitu. Nah, karena dari sana maka saya tetap mempertahankan untuk menggunakan manusia sebagai perajinnya. Nah itu menjadi keunggulan kami dari sisi story produknya. Sedangkan dari sisi produknya sendiri kami berusaha semaksimal mungkin untuk mempersembahkan desain-desain yang unik, yang nggak ada di jam lain dan tidak industrial. Ini produk kerajinan gitu, bukan produk industrial. Jadi orang kalau mau pakainya harus bangga ya, ini buatan tangan, ini punya story gitu. Oke. Ini juga ada jejaka dari Bandung. Tampilannya emang ganteng-ganteng ya. Kasep-kasep gitu ya. Oke. Di sini saya kasih kamu Rp2.000 ya. Kopi dong. Oke, Mas Harizal ya, kita masih berbincang mengenai Kailoka. Sejauh ini pemasarannya sudah kemana saja, Mas Harizal? Dan sebetulnya pernah nggak ketemu sama konsumen gitu yang kemudian ini mempertanyakan value sustainability akan produk kayu? Biasanya kalau yang punya concern itu biasanya adalah konsumen yang dari luar negeri gitu ya. Mereka menanyakan asal-usul kayunya dan lain sebagainya. Pernah ada pengalaman kayak gitu nggak? Ya, justru Kailoka itu waktu awal muncul, awal kita mulai berjualan, mulai produksi, berkesempatan mengikuti Manila Fame. Nah dari Manila Fame itu benar kata Akang tadi kalau konsumen luar negeri itu memang sangat aware dengan sustainability material. Nah tentu kami menjawab bahwa produk ini menggunakan bahan baku sisa produksi, yang kami perlihatkan foto-fotonya, kemudian justru dia sangat menghargai bahwasanya karena kita cerita gitu. Jadi memang produk seperti jam tangan kayu ini story-nya harus kuat. Kita harus bisa menceritakan asal muasal dan proses produksinya. Saya ceritakan dan mereka oh iya sayang sekali daripada dibakar. Ini sangat bagus seperti itu. Baik. Dan itu menurut mereka biasanya nggak nawar. Mereka langsung beli aja karena mereka punya. Karena dia itu ketika kita menggunakan produk seperti jam tangan kayu, pasti kita akan orang tuh akan bertanya dan pasti kita akan menceritakan. Baik, terkadang memang kalau bicara mengenai produk fashion gitu ya, yang high end juga Wiki, kemudian juga mungkin bisa disandingkan dengan kayak lukisan aja gitu. Terkadang kita melihatnya sebagai orang awam biasa saja, tapi ternyata yang membuat mahal adalah story di balik itu yang membuat orang pencintanya tertarik untuk membeli, sama seperti jam tangan kayu ini. Nah, yang dari tadi sebagai saya seorang perempuan penasaran adalah berapa range harganya? Ya, kami salah satu kelebihan kami juga cukup terjangkau. Karena memang awal mula kami membuat Kailoka ini punya harapan pada saat itu jam tangan kayu itu harganya masih tinggi, masih di atas 700. Nah, kami mencoba membuat dengan desain yang unik tapi minimalis. Itu kami bisa jual dengan harga 375.000 sampai dengan 500.000. Iya, tapi ini dengan kualitas yang sama begitu ya? Betul, tetap dengan kualitas yang baik, menampilkan desain yang baik, dan yang pasti unik gitu. Oke. Ya, Kailoka sempat diikut sertakan dalam kompetisi. Kayaknya kemarin saya sempat dengar katanya pernah
memenangkan sebuah kompetisi ini, benar nggak? Kailoka sendiri yang paling terakhir kami berhasil menjadi juara kategori craft untuk kompetisi yang diselenggarakan oleh Telkomsel. Nama kompetisi ini DCE Telkomsel. Oke, Kemudian dan sebelumnya ya apa hasil dari kompetisi tersebut ketika Anda menjadi juara? hasilnya cuan ya. Hasilnya itu Oke. Ada hasilnya itu diantaranya adalah kita mendapatkan insight yang luar biasa ya dari para mentor. Kemudian karena kompetisi ini bukan hanya penilaian juri juara begitu dari sisi produk, tapi prosesnya kita mengikuti suatu mentoring yang cukup panjang. Kemudian ada kuis-kuisnya, ada sampai terakhir kita diuji oleh semacam dosen penguji yang memang juga pelaku usaha seperti itu. Oke. ada kesempatan untuk untuk mendapatkan pendanaan mungkin atau Investasi gitu ya? Ya karena hadiahnya uang ya, jadi lumayan membantu. Namun untuk kami itu ketika kita berbicara meminta investasi dari seseorang, kalau Kailoka berpikir kami harus membangun dulu basic bisnis yang kuat, sehingga jangan sampai nanti uang investasi hanya dibakar, tapi kita tidak ada hasil bisnis yang kuat gitu. Nah, kami membangun dulu profil bisnis kami si Kailoka ini. Ya, yang satu hal yang penting juga dari kompetisi yaitu kita produk-produk yang kita buat mendapatkan rekognisi begitu ya. Oke, Ya, betul. targetnya ke depan seperti apa untuk Kailoka sendiri? Targetnya Kailoka ke depan sebetulnya kami ingin keluar dari kompetisi yang cukup berat ya di jantangan kayu itu sekarang ya karena hype dari 2018 sekarang itu sudah cukup banyak pemainnya. Nah, Kailoka mungkin akan mencoba keluar dari kalau kita istilahnya Red Sea ya dari suatu sistem kompetisi yang ketat. Kami ingin coba keluar membuat produk jam yang disandingkan dengan teknologi digital. Mudah-mudahan saat ini kami sedang proses produksi R&D, nanti kami urus HKI-nya, baru nanti kami launching. Oke. Kalau ingin membeli dari Kailoka bisa melalui online ya? Ya. Baik. Semoga ini dari bisa. website kita kailoka.com. Baik. Mas Arizal, terima kasih. Jadi referensi ya untuk pemirsa di rumah. Sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Kailoka. Sampai jumpa. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Oke. Kamu jadi kepikiran nggak sebagai orang Bandung nih, apa juga yang bisa kamu kembangkan di Wiki? Kalau tadi kan melihat ada bekas-bekas ataupun limbah kayu dimanfaatkan jadi jam tangan. Oke. Kamu apa? Saya harus ngumpulin ide lagi, lakukan riset dan lain sebagainya gitu ya. Kira-kira peluang usaha apa yang bisa saya gali gitu. Oke, baiklah kalau begitu pemirsa ya. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Samudatu pamit undur diri. See you in the morning.